兴奋的实力至少暴涨3倍。就这么点力气？凌晨怎么回事？这漫天鲜花！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua yang berjudul Metal Master episode 31 sampai 40. Di bagian sebelumnya, Shin-chan berhasil membangkitkan Bloodline-nya. Ia mendapatkan Bloodline berjenis guntur, sebuah Bloodline yang sangatlah langka. Ia juga membuat Presiden Daki menghormatinya, karena dia itu telah mengajarkan cara untuk menyalakan dan mematikan sebuah alat Bloodline. Yang mana sang presiden sendiri tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Hal itu membuatnya mendapatkan sebuah token emas dari presiden. Sementara itu, seorang juri dari Akademi Tianxing telah disuap oleh Li Rizhou. Hal ini dilakukan untuk membuat Shin-chan tidak lolos dari ujian di akademi tersebut. Shin-chan juga sudah bersiap untuk menunjukkan kepada juri dan dekan bahwa ia telah membangkitkan Bloodline-nya. Scene pun berlanjut, di mana dekan meminta Shin-chan untuk bergabung dengan upacara kebangkitan Bloodline untuk membuktikan ucapannya, dan supaya mereka bisa melanjutkan ujiannya. 院长大人，现在乃是万万不妥，即便是要验。清晨，记住，只要洗礼中已有觉醒血脉，到时。 Di sini, Shin Fan terus saja mengejek Shin-chan, yang mana hal itu membuat Shin-chan cukup marah. Pada akhirnya, Shin-chan pun membuat sebuah taruhan besar kepadanya. Jika ia tidak berhasil membangkitkan Bloodline-nya, maka ia akan keluar dari akademi. Sedangkan jika ia berhasil, maka Shin Fan harus menggonggong dan berteriak kalau dirinya bodoh di tengah lapangan. Dengan penuh percaya diri, Shin Fan menerima taruhan itu. Saat semua murid sudah berada di posisinya masing-masing, upacara kebangkitan Bloodline pun dimulai. Dengan sebuah batu kristal, masing-masing dari mereka berusaha untuk membangkitkan Bloodline-nya. Terlihat salah satu murid bernama Gohong yang masih berusia 12 tahun, yang mana dia ini berhasil membangkitkan Bloodline tingkat 2 dengan jenis harimau merah. Bahkan beberapa dari mereka juga ada yang gagal membangkitkan Bloodline-nya. Di saat giliran Shin-chan, ternyata batu kristal yang ada pada Shin-chan adalah kristal mati, sehingga pada awalnya dia tidak bisa membangkitkan Bloodline-nya. Setelah itu, dengan kristal mati tersebut, Shin-chan berhasil membangkitkan Bloodline-nya. Hal itu pun sontak saja membuat semua orang terkejut, karena Bloodline yang ia miliki berjenis guntur, yang merupakan salah satu dari yang langka. 不可能，他怎么可？这到底是怎么回事？信誓旦旦地打了包票。我天，你看到？ Melihat Bloodline Shin-chan, Raja Lingwu merasa cukup familiar dengan Bloodline-nya. Ia pun merasa seperti pernah melihat dalam waktu dekat. Setelah selesai, Shin-chan langsung menagih janji Shin Feng untuk menggonggong seperti anjing. Shin Feng kemudian mulai bergonggong seperti seekor anjing. Hal itu membuat banyak orang tertawa melihatnya. 可要想想后果。这勤奋若敢食言，恐怕……旺，还有呢？勤奋，Beberapa saat kemudian, ujian berikutnya pun dimulai. Ujian itu merupakan ujian memanah. Seorang murid harus menembakkan anak panah ke landasan jantung besi yang sudah disediakan. Pada putaran pertama, ada beberapa murid yang gagal, karena target mereka ternyata memiliki sebuah pelindung atau perisai. 是灵阵。耶！ Saat giliran Shin Fan, ia berhasil lulus dari ujian itu, karena anak panahnya mengenai sasaran, bahkan sedikit menembus target. Melihat hal ini, dekan sama sekali tidak terkejut melihat kehebatan dari keluarga Shin, karena kakak Shin Fan saja yang bernama Shin Feng bahkan bisa berada di ranah art level di usia 14. Ketika giliran Lin Tian, Shin-chan menyuruhnya untuk santai saja. Ia juga memberikan beberapa tips kepada Lin Tian, dengan menaruh energi spiritual di anak panah, lalu gunakan busur untuk mengarahkan panah dan robek saja lingkaran spiritualnya. Lin Tian kemudian berhasil menembakkan anak panahnya sesuai sasaran. Setelah Lin Tian, giliran Shin-chan pun melaksanakan ujiannya. Shin-chan dan tenang menembakkan anak panahnya dan berhasil menembak targetnya. Di saat orang lain mengatakan jika Shin-chan hanya beruntung karena anak panahnya hanya sedikit menusuk target. Namun, Raja Lingwu malah terkejut, karena Shin-chan itu memiliki pengendalian yang bagus dan hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan.
Dekan juga mengatakan, dengan kultivasi Xinchen saat ini, seharusnya ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Dengan kontrol kekuatan dan energinya, Raja Linggu mulai berpikir jika Xinchen sudah mencapai titik di mana dia sangatlah mahir. Bahkan, pejuang tingkat dasar juga tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Xinchen. Nah, kini giliran Ling Xingfeng lah. Orang-orang terkejut melihatnya karena anak panahnya berhasil menembus dan menghancurkan sasaran. 后的贴吧直接被射，看来是真的了。 Yang terakhir adalah Princess Zhao. Ia dengan mudahnya berhasil lulus dari ujian tersebut. Ujian berikutnya ada tes kekuatan. Ujian kali ini membuat mereka harus bertarung satu sama lain. Gehong jelaskan peraturannya di mana mereka tidak boleh saling membunuh dan bekerja sama. Saat pembagian kelompok, Lin Xingfeng masuk ke dalam kelompok 3. Lin Tian dan Xin Fen masuk ke dalam satu kelompok, yaitu kelompok 4. Xin Fen menyuruh anak buahnya untuk menjadikan Lin Tian sebagai target utama mereka. Saat ujian dimulai, terlihat murid senior yang bernama Wan Xinming menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Ia bisa menggunakan konsep seni pedang hanya dengan tangan kosong. Wan Xinming ini adalah salah satu murid berbakat, walaupun ia hanyalah anak seorang warga sipil. Hal ini sama seperti Raja Linggu, yang mana meskipun sekarang ia dikenal sebagai dewa perang di kerajaan Daqi. Semasa mudanya, ia juga hanyalah seorang warga sipil. 睡觉的时候都抱着刀，没想到这小子以长为。此人我以前不知道灵武王更看好哪个论前途。我倒是很灵武王虽有大齐国战神，大齐国的顶尖强者。 Tidak begitu lama, terjadilah pertarungan antara Xin Fen dan Lin Tian. Mereka ini saling beradu dan berbalas serangan. Pada akhirnya, Xin Fen dengan cepat melakukan serangan bertubi-tubi kepada Lin Tian, yang membuat Lin Tian jatuh pingsan dan tersingkir dari arena pertarungan. 该死找死！ Melihat hal ini, Xinchen dengan penuh amarah mengeluarkan aura yang mengerikan. Ia mengeluarkan peti-peti listrik dari tubuhnya dan membuat lawan-lawan di sekitarnya terpental serta berlarian menjauhinya. Ujian tes kekuatan pun berakhir dengan 10 orang yang berhasil lolos untuk masuk ke babak selanjutnya. Mereka pun diberikan waktu selama 30 menit untuk beristirahat, karena babak selanjutnya adalah pertandingan 1-1. Di sisi lain, Lady Zhao menyuruh Xin Yong untuk menyampaikan pesannya kepada Gehong agar mempertemukan Xin Fen dan Xinchen di babak selanjutnya. Tidak terasa 30 menit pun berlalu. Pada babak ini, mereka akan bertarung 1-1 dan akan dipertemukan secara acak. Sama seperti pertarungan sebelumnya, mereka tidak diperbolehkan untuk saling menghabisi. Pada match pertama, ada Zhao Guang versus Yi Chen. Saat pertarungan baru dimulai, Zhao Guang memulai serangan lebih awal. Kemudian Yi Chen membalasnya dengan sebuah pukulan, dan pertandingan pun dimenangkan oleh Yi Chen. Match kedua ada pertarungan antara Chen Shaoqing versus Ling Xingfeng. Chen Shaoqing memulai serangannya dengan sebuah batu, tetapi serangan itu berhasil ditahan oleh Lin Xingfeng. Saat ingin memberikan serangan kedua, Lin Xingfeng langsung mengalahkannya dengan mudah, bahkan tanpa menggeser posisinya sedikit pun. Match ketiga yaitu Wang Xingming dan Huang Yushuan. Wang Xingming bertarung menggunakan pedangnya, sedangkan Huang Yushuan menggunakan tombaknya. Pada saat Huang Yushuan mengeluarkan jurusnya, yaitu penghancuran total, Wang Xingming hanya dengan mengeluarkan sedikit pedangnya dari sarungnya. Ia dengan kecepatannya menghalau serangan Huang Yushuan, dan hanya dengan satu teknik tebasan saja, ia langsung memenangkan pertarungannya. 太快了，1招就结束了。 Kemudian, match yang paling ditunggu-tunggu yaitu Xinchen versus Xin Fen. Pertarungan ini telah disetting oleh Gehong. Pada awal pertarungan, Xinchen dan santai dan sangat mudah menangkis dan membalikan semua serangan yang Xin Fen berikan. Xinchen kemudian terus membuatnya marah dan mengolok-ngoloknya. Dengan penuh amarah, Xin Fen mengeluarkan jurus andalannya yaitu 13 gelombang.
Teknik itu ada teknik membunuh yang diciptakan oleh Raja Dingwu dari dinasti Xin, yaitu Xin Baijutin, yang membuat kekuatan Xin Fen meningkat 3 kali lipat. Saat serangan itu dia gunakan, Xin Chen hanya tersenyum dan dengan sangat mudah ia menghindari semua serangan itu. 就这么点力气，13叠了，秦奋的实力至少暴涨3倍。Raja Liangwu terkejut melihat Xin Chen menggunakan teknik tubuh tingkat terampil. Raja Liangwu pun menjelaskan kepada kita bahwa teknik tubuh terbagi menjadi 5 tingkat, yaitu tingkat dasar, terampil, ahli, keindahan, dan kesempurnaan. Menurut Raja Liangwu, sungguh sangat menakjubkan karena Xin Chen yang masih bocah bisa mencapai tingkat terampil. Dekan juga menyebut jika Xin Chen adalah seorang murid yang sangat jenius. Nah, karena teknik 13 gelombangnya tidak berhasil mengalahkan Xin Chen, Xin Fen langsung saja menggunakan bloodline-nya yang berjenis api. Tetapi tetap saja Xin Chen dan mudah mengalahkannya dan membuatnya terhempas keras ke lantai arena. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Xin Chen. Hal itu membuat semua orang terdiam sekaligus terkejut. Nah, ketika Xin Chen keluar dari arena, Xin Fen yang tidak terima akan kekalahannya langsung menyerangnya dari belakang. Namun serangan itu dapat dihindari oleh Xin Chen dan memberikannya serangan balik, yaitu penghancuran kultivasi. Ternyata Xin Chen dengan sengaja membuat dirinya lengah dan berharap jika Xin Fen akan menyerangnya. Dengan saat panik, Lady Zhao dan Xin Hong langsung mendatangi Xin Fen. Ia mengadukan kepada ibunya bahwa kolam spiritual yang ia miliki telah hancur karena diserang oleh Xin Chen. Setelah itu, Lady Zhao langsung memerintahkan Xin Yong untuk membunuh Xin Chen. Pada saat juga, Xin Yong pun berusaha untuk menghabisinya. Namun, Liang Yu tiba-tiba muncul untuk membantu Xin Chen dan menahan serangan dari Xin Yong. 陈少，你没事吧？多谢梁大师出手了。殷勇，是谁给你的胆子？ Kemudian Dekan datang dan langsung menghampiri mereka. Dekan sangat marah dengan keluarga Xin yang telah berani melancarkan kekerasan di akademi tersebut. Dekan kemudian mengusir mereka dari tempat itu. Beruntungnya, Dekan itu membiarkan kejadian kali ini. Lalu, Xin Chen langsung mengadukan Ge Hong bahwa Ge Hong telah disuap dan bekerjasama dengan keluarga Xin, dan juga telah sengaja mengatur jebakan kepada para murid. Mendengar hal itu, Ge Hong langsung menyangkalnya. Tetapi, Xin Chen memiliki bukti yang kuat jika Ge Hong itu adalah curi suapan. Xin Chen kemudian memberikan sebuah bukti dan meminta Dekan untuk memeriksa tag namanya. Setelah diperiksa, Ge Hong langsung terbukti bersalah. Lalu Ge Hong pun diusir dari arena ujian dan akan segera mendapatkan hukuman dari Dekan. Karena takut Xin Chen marah kepadanya, Liang Yu pun berusaha bersikap baik kepada Xin Chen agar dia itu bisa meninggalkan kesan yang baik. Ia pun membelanya dan bahkan ia juga mengantar Xin Chen menuju arena ujian. Dekan kemudian memberikan pengumuman kalau ada kejadian yang serupa seperti sebelumnya, maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka yang melakukannya. 不管他什么身份，什么来，这就不愁没有办法解决了。没事，没事。 Selanjutnya, pertandingan pun dilanjutkan, di mana Princess Zhao berhadapan dengan Gan Ho. Saat pertandingan dimulai, Princess Zhao mampu menghindari semua serangan yang diberikan oleh Gan Ho dan juga melancarkan serangan balik, sehingga membuat Gan Ho menyerah. Lalu pertandingan dimenangkan oleh Princess Zhao. Setelah babak itu berakhir, Dekan pun mengumumkan 4 murid teratas dalam kompetisi ini, yang mana itu adalah Li Xinfeng, Hua Ximing, Xin Chen, dan Princess Zhao. Beberapa saat kemudian, pertandingan semifinal pun dimulai. Pada match pertama, Xin Chen langsung bertemu dengan Princess Zhao. Menurut Liang Yu, Princess Zhao tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Xin Chen dan akan berhenti di sini. Xin Chen yang mengetahui kalau Princess Zhao sangat mahir dalam menggunakan pedang, membuat dirinya menggunakan sebuah pedang juga di dalam pertandingan itu. Pada pertandingan ini, pertarungan antara Xin Chen dan Princess Zhao terjadi dengan sangat sengit. Mereka ini saling berbalas serangan. Ketika Princess Zhao menyerangnya dengan terus-menerus, Xin Chen dengan penuh ketenangan mampu menghindari semua serangan yang diberikan olehnya. Zhao Lingshan pun cukup terkejut melihat kemampuan dari Xin Chen yang mampu mengetahui titik lemah dari serangan teknik pedangnya. 凌晨怎么回事？这漫天鲜花！毅然用上了地级的真经，不好，血脉觉醒！
Pada saat kritis, Princess Zhao pun menggunakan kekuatan bullet lainnya yang berjenis es, yang menggunakan serangannya secara beruntun guna mendesak Xin Chen, supaya dia itu tidak memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Tetapi semua serangan Princess Zhao mampu dikonter oleh Xin Chen, dan pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Xin Chen. 早知道你有这一手。 Raja Lingwu memuji penglihatan luar biasa yang dimiliki oleh Xin Chen karena mampu membagi 7 ki dalam sekejap dan menebasnya dengan pedang di titik yang sama. Kemudian Raja Lingwu tidak yakin kalau murid jenius seperti Xin Chen masih berada pada human level. Nah, sayangnya episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.